Hai, this is me Glenn Prasetya, dan sesuai janji gue, hari ini gue akan membahas atau mereview foto-foto dengan hashtag BW Glenn Prasetya di Instagram. Sebenarnya kontennya udah gue share 2 minggu yang lalu, di 2 video yang lalu, dan maafkan gue telat seminggu, gue baru sempet bikin, but anyhow, here is your video! Oke, jadi hari ini gue akan memilih hanya 10 foto secara random yang menggunakan hashtag BW Glenn Prasetya. Dan kalau gue lihat di Instagram yang menggunakan hashtag BW Glenn Prasetya cukup banyak, tapi nggak semua foto black and white. Jadi secara otomatis kita akan pilih yang bener-bener black and white aja. Kita akan mulai dengan, I'm doing it random, like seriously, this is random. Pertama adalah foto santuy. Jadi foto santuy ini memotret black and white dua anak kecil yang lagi main bola, kemudian dia beristirahat dan dia lagi nonton handphone, lihat mengakses sesuatu dari handphone. Ini adalah bisa dibilang kayak human interest atau mungkin bisa dibilang street photography. Tapi menurut gue ini lebih ke human interest karena dia sini menggunakan street photography Indonesia, street photographer hashtagnya ya. Tapi menurut gue ini lebih kayak human interest, mengcapture anak kecil yang lagi santai atau habis bermain bola. Dan ini kalau kita lihat agak bisa dibilang low key. Gue nggak bisa bilang foto ini salah ya, mungkin skin tone anaknya emang gelap, tapi pada saat jadi black and white akan lebih bagus kalau image itu lebih kontras. Jadi bayangkan kalau image ini exposure ditambahin sehingga objeknya, si orangnya, si skin terutama itu bisa lebih naik, kemudian kita kontrasin jadi antara hitam sama skinnya lebih popping out, ini akan lebih menarik. Jadi akan lebih kepisah antara objek dengan backgroundnya. Backgroundnya langit birunya bagus, jadi kalau kita keep it black it's going to be nice, tapi somehow my suggestion adalah membuat exposure terutama untuk kulitnya agar lebih nyala lagi, karena dengan cara seperti itu si objek akan kepisah. Untuk framing nggak ada masalah, anyhow ini framingan Instagram dan pada saat lo menggunakan 4:5 itu adalah impresi terbaik. Tapi seperti yang kita lihat bahwa ini kurang popping out aja sih, cuman sedikit ditambahin exposure mungkin akan menarik, exposure dan kontras. Dan hal lain adalah nggak tahu, ini mungkin dilakukan secara candid. Saya nggak tahu apakah dia memang banyak melakukan stok, apakah ada stok lain yang lebih bagus dari ini. Tapi kalau kita bisa menangkap ekspresi yang lebih menarik, lebih bercerita, akan lebih bagus sih. Tapi ya ini cukup bercerita sih. Ini kelihatan satu megang bola, satunya megang handphone. Jadi cukup oke sebenarnya, nggak ada masalah. Yang paling bisa dimainkan adalah exposure. Oke, foto kedua saya memilih, wow, ini yang dari thumbnail aja kelihatan menarik. Ini fotonya Aziz SJS. Ini lokasinya Tasikmalaya, dikasih location. Dia kasih foto karusel sih, ada 3 foto. Tapi gue akan membahas foto yang paling pertama. Kalau kita lihat, judulnya sedikit lebih beda. Dia memotret model, tapi menggunakan manipulasi foto. Dalam arti ada foto manipulation-nya, ada editing yang terjadi di sini. Jadi ini sangat menarik sih guys. Jadi dia menggabungkan manusia, terus di atasnya topinya diganti dengan curve yang dia capture dari jalanan, yang dengan background gunungnya. Bisa jadi ini gabungan dari 2 foto atau muka, bahkan mungkin gunungnya mungkin di take berbeda, gue juga nggak tahu ya. But it looks nice though. Sisi atasnya adalah jalanan, landscape, sisi bawahnya adalah human interest atau foto model yang dia take. Dan dia seharusnya memegang topi, tapi topi yang di atasnya diganti menjadi si landscape ini, dan dia mengganti dengan komposisi yang benar. Overall, this is a good picture. To be honest, gue suka banget karena dari jauh pun aja udah menarik, bikin orang pingin nge-like gitu. Ini gue like barusan. Dan kalau seperti yang kita lihat, dia udah berdapat 3.783 ya, karena memang impressions-nya bagus ya. Maksudnya sesuatu yang berbeda. Jadi kalau di Instagram orang tuh suka mendapatkan foto yang baru setiap hari atau sesuatu yang beda. Kalau dia ngeliat sesuatu yang sama lagi, orang biasanya kayak cenderung lewatin itu. Tapi pada saat dia ngeliat sesuatu yang aneh seperti ini, orang akan berhenti dan nge-likes dan dia akan memperhatikan fotonya. Black and white-nya bagus dan ide dan eksekusinya juga cukup bagus. So well done Aziz JS. Terima kasih sudah berkontribusi di BW Glenn Prasetya. Kalau kita balik lihat lainnya sama, dia melakukan hal yang sama, tapi yang paling pas adalah image ke-1 sih. Karena pas banget bundarannya topi diganti dengan curve-nya jalanan dan di atasnya landscape ada pegunungan di belakangnya. Jadi ini cukup bagus, blend well, eksekusinya terbaik. Selanjutnya, gue akan lanjut ke postingan ini, Daryl J Productions. Oke, Daryl J Productions ini, I think dia adalah vendor fotografi ya, kalau saya lihat. Dan dia banyak melakukan fashion shots, kalau lihat feed-feednya. So, semua yang gue mention di sini, gue tulis
Instagramnya dan kalian juga bisa lihat fotonya. Please do feel to follow them or check their works ya. Maksudnya ini exposure buat kita semua. Dan dia nge-tag salah satu kerjaan dia yang namanya yang fashion shots gitu, black and white di studio. It's very interesting, dan ini tasnya lagi berayun. Overall exposure-nya bener, ini agak side light. Kalau kita lihat, kenapa saya bisa bilang ini side light? Karena kita bisa lihat shadow-nya di kakinya, jatuh ke arah samping. Jadi sumber cahaya dari sebelah kanannya dia, atau sebelah kiri kita, sebelah kanan model. Dan ini dia arahkan modelnya, matanya ngeliat ke sana atau mukanya ke arah cahaya, jadi nggak gelap ya. Kalau kita bayangkan kalau dia ke arah kiri, otomatis akan gelap nih. Tapi dia bener, jadi eksekusinya bener. Overall semua bagus, posenya juga cukup menarik sih, bikin kita berhenti. Kontras, bajunya gelap, backgroundnya white limbo putih aja, yang which is memang ini kalian bisa lakukan kalau kalian syuting di studio atau at least ngeset paper background yang seamless, bawahnya melengkung gitu. Ini kalian bisa eksekusi seperti ini. Tapi banyak studio-studio profesional di Jakarta yang menyediakan limbo background juga. Salah satunya sih Daryl J Productions, ini kayaknya shoot di studio di Jakarta. Ini kita bisa kelihatan. Saya cuma kasih input sedikit aja dari foto ini. Semisal kamu post di Instagram dengan square, ini akan lebih menarik. Dalam arti gini, gambarnya itu akan lebih compact, akan full. I know that I always share you guys about composition, framing. Sometimes gue selalu suka white space, negative space, di sebelah kanan kosong, sebelah kirinya ada objek. Tapi in this case, when you post it on Instagram, pada saat kamu bikin ini square dan si model itu ada di tengah, dengan pose yang seperti satu arah ini aja, ini impressionnya akan lebih bagus dibandingkan kalian mau nge-post foto yang memanjang. Karena kalau kalian nge-post foto panjang, tampilannya itu lebih kecil di Instagram kita. Tapi kalau kita foto square atau 4:5 berdiri, itu tampilannya akan terlihat lebih besar, dan itu dengan cara seperti impression-nya akan lebih besar. Jadi cuma itu saja yang pingin saya kasih input. Ini nggak sesuatu yang salah, cuman ini input agar impression kalian atau kesempatan foto kalian untuk di-views orang dan di-like itu lebih besar dengan cara menciptakan impression yang lebih bagus. Salah satunya adalah framing yang sesuai memang untuk Instagram. Itu akan lebih menarik buat gue pada saat kita ngepost foto ini portrait. Oke, foto yang keempat ini adalah Iftiawan. Instagramnya namanya Iftiawan. Ya, dia memotret black and white. Sepertinya ini air terjun. Jadi ada jembatan bambu menuju ke air terjun. Well, jujur gue agak bingung. Di sini dia memotret menggunakan Sony Alpha 7 Mark II. Gambar ini masih perlu banyak dikoreksi sih. Maksudnya nggak banyak. Maksudnya ini kalian udah bisa berusaha meng-capture slow motionnya air terjun, bener. Tapi image ini nggak memiliki point of interest. Dalam arti gini, pada saat kita ngelihat image ini, kita tuh mau fokus kemananya. Ini jujur kita bingung. Jadi kalau misalnya kamu cropping lebih ketat lagi dan kamu gunakan si jembatan bambu tuh hanya sebagai foreground di area bawah, atau bahkan mungkin jembatan bambunya nggak kalian masukin, ini mungkin akan lebih menarik dan mengcapture si air terjun dan mungkin pepohonan di atasnya. Kemudian pertimbangkan untuk menggunaan bukaan diafragma yang lebih besar mungkin. Jadi pada saat kita titik fokusnya kita fokuskan di air terjun, kita bisa dapat si pohon-pohon yang di atasnya itu lebih out of focus misalnya. Otomatis kita akan memiliki point of interest gitu. Mata kita pada saat lihat image ini akan fokus sama si air terjunnya. Tapi saat ini kayak random, kayak kesannya berantakan gitu, kayak gue nggak tahu gue harus lihat yang mana di foto ini. Dan tadi pertama lihat pun gue nggak ngerti ini apa. Yang ketangkep pertama adalah si jembatannya dulu. Jadi I cannot say that pictures are bad, no. Tapi mungkin perlu improvement. Iftiawan harus belajar mungkin komposisi. Kalian bisa belajar framing atau komposisi. Gue pernah share itu juga. Dan kalian bisa search, itu banyak banget komposisi. Dan belajarlah dengan melihat banyak referensi foto-foto atau komposisi foto lain misalnya. Dengan cara seperti itu kalian akan terinspirasi, dan pada saat motret kalian pasti akan inget. Jadi memang matanya harus dilatih untuk terbiasa sama yang namanya komposisi. Karena komposisi itu bisa mengupgrade foto kalian. Jadi penting banget untuk punya basic composition ini. Jadi perhatikan point of interest dalam sebuah foto, objeknya itu apa yang mau di-highlight, apa yang mau di-expose, itu harus ditunjukkan. Jadi dan itu bisa dilakukan melalui komposisi. So, it's important to learn more and more every day. So, selamat belajar. Oke, next. Foto kelima. Foto kelima ini saya mendapatkan studio shot dari Jimmy Delamore. Jimmy Delamore ini akunnya mengepost sebuah foto black and white tapi studio shot, ada perempuan yang menurut gue it looks nice. Bagus sih, maksudnya ke-expose dengan sempurna, dan dia melakukan black and white dengan cuma 2 lampu.
Correct me if I'm wrong, tapi saya rasa ini dua lampu saja. Saya bisa lihat cahayanya dari pantulan di matanya. Ada satu lampu dari sebelah kiri atasnya model. Ini Rembrandt light namanya, jadi menciptakan shade highlight yang bentuknya segitiga di sini dan sisanya semua shadow. Sedikit side tapi nggak bener-bener side, agak serong gitu. Jadi mukanya masih kayak expose 3/4, expose cahaya, kelihatan bagus. Dan dia menambahkan rim light di sisi kanan, which is ini bener banget. Kalau enggak kita akan ngeblend sama background hitamnya. Kecuali emang konsepnya kamu bikin seperti itu ya. Jadi pada saat dia kasih rim light ini, orang yang akan pop out atau kepisah dari backgroundnya. Ini eksekusi yang cukup bagus. Gue nggak punya banyak komentar. Overall is good. Post wise, composition and everything is good. Exposure bagus. Jadi keep up the good work, Jimmy Delamore. Thank you for contributing di BW Glenn Prasetya. Next, kita akan lanjut ke foto selanjutnya. Ini adalah foto landscape dari vian.a.r. Jadi ini akun Instagramnya bikin black and white masjid ya kayaknya ya, Masjid Agung Demak. Jadi dari thumbnail ini, foto ini sih cukup menarik ya, maksudnya kepingin saya klik. Kenapa? Karena black and white-nya sedikit berbeda. Black and white dia itu sedikit mengandung kuning. Ini mengingatkan saya sama film, jadi agak kayak kuning, ada sedikit merahnya. Jadi is not like really black and white. Tapi itu black and white. Jadi normalnya black and white film itu memang ada yang toningnya memang seperti ini. Saya nggak ngerti nyebut nama filter atau nyebut istilah coloring ini apa. Tapi memang black and white film itu ada yang seperti ini. Dan foto ini cukup bagus. Komposisinya dia mengikuti rule of third. Jadi diletakkan di area 2/3 di bawah dan di sebelah kiri aja. Bagus sih. Sebelah kanan bagus, kemudian dramatis gitu ya, ada awannya, pinggirannya vignette lebih gelap, tengahnya lebih terang, mungkin dilakukan sedikit color correction di sini, dilakukan kayak dibikin sedikit gelap vignette di pinggirannya, which is ini bikin image-nya menarik, tapi kualitas gambarnya itu nggak terlihat terlalu bagus di upload di sini. Saya nggak tahu apakah kesalahan dari pas ngupload atau memang filingnya emang kecil atau bagaimana, dan kita juga nggak tahu, nggak ada informasi dia memotret menggunakan apa ini, tapi komposisi ini cukup menarik untuk di post, jadi not bad, cuman usahakan untuk mengupload image yang lebih bagus kualitasnya di sini. Ini gue bisa lihat sih kayak garisnya tuh nggak tajam, agak pecah-pecah pixelate gitu, jadi gue nggak tahu apakah karena filenya low res atau memang teknik nguploadnya ada yang salah, mungkin gue nggak tahu. Tapi anyhow gue juga pernah share sih cara mengupload agar tetap jernih di Instagram bagaimana, itu gue juga udah pernah share, nanti kalian bisa cek. Jadi ini cukup menarik karena toning black and white sedikit berbeda dari yang lain. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya gue akan lanjut ke foto yang secara random saya pilih tapi juga menarik. Shield_project, SJHL_project. Ini cukup menarik karena ada Caucasian models lagi cuman pakai bra doang, dan dia ada foreground object tangannya dia mendekat ke kamera. Black and white-nya bisa dibilang tone-nya high key ya, lebih banyak warna terangnya dibandingkan gelapnya. Cukup menarik, kontras, tembok putih aja dan modelnya menggunakan bra yang warna hitam, rambutnya tone juga sedikit gelap. Jadi kontras, popping out orangnya, dan ada pose foreground ini. Dan secara komposisi dia juga melakukan hal yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi disisakan atasnya 2/3 modelnya di bawah. Jadi ada sedikit white space-nya tapi not too much gitu, jadi kayaknya enak. Dan mungkin karena Caucasian models skin tone-nya bersih seperti ini, cenderung putih ya, not bad. This is a good pictures anyhow, cuman mungkin bisa lebih di-explore dari bermain pose yang lebih banyak, atau karena saya lihat dia punya postingan lain yang di-tag ke saya juga similar dari model yang sama, tapi saya memilih ini karena ini lebih paling menarik sih posenya, atau mungkin komposisinya bisa dibilang lebih menarik. Well done. Next adalah foto selanjutnya dari Dedi Jonathan 90. Dedi Jonathan 90 ini memotret black and white dari street atau human interest lah. Jadi ini ada, bisa dibilang dia fotonya di pinggir jalan. Cukup menarik karena ada perspektif jalanannya ke capture di sini, kemudian ada si abang becaknya di sini. Jadi ini cukup bagus untuk human interest. Tapi kalau kita lihat dia kosong. Ini dia shoot di Madiun. Saya nggak tahu ya si Dedi Jonathan ini memotret dengan banyak frame yang lain ada stoknya apa enggak. Tapi kalau orang yang di belakang si bapak tersebut yang lagi naik motor itu
ke-take pada saat jarak beberapa sentimeter ke belakang deh. Jadi istilahnya nggak overlapping sama badannya si bapak. Ini akan lebih menarik. Jadi si bapaknya akan kepisah sama si orang belakang ini at least. Kita akan bisa melihat lebih bersih istilahnya, lebih point of interest-nya itu jelas ke si bapaknya. Saat ini juga ke bapaknya, cuman ada sesuatu yang gelap atau hitam di belakang dia. Jadi si bapaknya ini kurang stand out. But overall it's a good picture. Pertimbangkan untuk, kalau tujuannya untuk diupload di Instagram ya, pertimbangkan untuk mencoba memotret portrait, maksudnya croppingan portrait untuk Instagram, itu akan memiliki impresi yang lebih bagus. But it's not wrong, ini bukan image yang salah, nggak ada yang salahnya dengan memotret landscape ini juga, dan dia sepertinya masih 4:5 tapi tidur, jadi nggak terlalu panjang, masih ketangkep di saya sih. Bagus, cuman momen aja, kalau bisa dapat si motor itu lebih mundur dikit sebelumnya, itu akan lebih bagus. Selanjutnya kita memiliki foto, manakah yang menarik? Oke, ini menarik perhatian saya. Ini adalah foto dari Bypras, S-nya ada 3, Bypras. Nah, jadi si Bypras ini kasih judul Black Pearl, BW Challenge by Glenn Prasetya. Oke, ini foto yang cukup menarik. Seorang perempuan keluar dari air, ada pantulannya, ada water ripple-nya, dimensi belakangnya juga out of focus. Jadi cukup bagus. Nggak ada yang salah sih dengan black and white-nya, exposure juga bener, objeknya cukup menarik. Air akan menjadi sesuatu yang selalu menyenangkan atau menarik untuk kita foto karena ada pantulan di situ. Tapi pertimbangkan untuk motret portrait. Kenapa? Karena objeknya kan memanjang nih, terus ada pantulan di bawahnya. Kalau kamu bikin portrait, kemudian main komposisi, entah white space di atas atau mungkin lu taruh di tengah pas, pantulan di bawahnya, kepalanya kan saat ini kepotong, misalnya kamu kelihatannya lebih utuh, mungkin akan tampil lebih menarik. Atau at least try to pose it square, this image square. Foto ini akan tampil lebih besar, akan lebih menarik orang untuk berhenti dan nge-like foto ini. Tapi overall it's a good picture. Ini dia foto di Bali, kangennya ke Bali. Karena saya belum berani ke Bali, belum berani jalan-jalan saat ini, tapi it's a good picture and well done. Oke, last one. Kita akan membahas BW Glenn Prasetya. Foto yang terakhir yang secara random gue pilih adalah Marcus Adio. Marcus Adio ini motret di Braga Street. Jadi kalau kita lihat, ini ada 2 bapak penjual makanan lagi duduk di pinggir jalan. Jadi kalau di Jalan Braga memang banyak tempat duduk ya. Jadi ini dia meng-capture street photography, orang-orang yang memang lagi ada di sana. It's not bad, ini bagus, cuman exposure oke. Momennya juga oke. Dia dapat pas bapaknya ngeliat ke kamera. Ini adalah momen yang bagus. Jadi ceritanya kayak ada komunikasi gitu kan. Matanya orang tuh ngeliat ke kamera, ngeliat ke audience kan. Dan ini saya yakin ini dilakukan secara candid. Dia pasti menggunakan lensa yang mungkin bisa dibilang agak tele. Oh, tapi ada ceritanya. Tantangan mengambil foto ini ada 2. 1, kondisinya lagi mendung. 2, cara candid biar kelihatan natural. Kalau foto BW mendung bakal susah ngejar kontrasnya. Kalau candid sebisa mungkin jangan terlalu deket sama subjek, nanti nggak natural. Terus foto ini candid atau enggak? Jawabannya semi candid but natural. Kemana pak natural? Lu bisa lihat sendiri ekspresi tulus si bapaknya. In my humble opinion. Ya, setuju sih. Maksudnya ini bagus. Dan kalau kamu bilang ini motretnya dalam keadaan mendung, I don't feel it that way. Ini terlihat bagus. Jadi mungkin kamu mengolah black and white juga cukup bagus. Meskipun mendung, tapi ini tampil kontras, tampil bagus. Kulit bapaknya pun stand out ya kalau kita lihat. Dan momennya emang bener. Mungkin dia ngambil dari jauh menggunakan lensa yang mungkin bisa dibilang tele. Shoot sampai bapaknya kerasa dan bapaknya ngelihat dan dia tetap shoot. Pada saat terjadi, dia dapatlah frame ini. Ini bagus. Cuman saya pengen kasih input mengenai komposisi. Pertama, nggak salah kalau lo motret landscape di fotografi. Tapi pada saat kita ngepost di Instagram, seperti yang saya bilang, impressions landscape itu akan lebih kecil. Tapi kita nggak akan mempermasalahkan itu kali ini. Karena emang bebas aja sih. Anyway, kalian mau berkarya di fotografi, medianya bisa jadi apapun. Kebetulan ini diupload di Instagram. Dan dia kasih atas putih semua. Karena saya lihat ini fitnya, stylenya seperti itu. Tapi kalau saya boleh bantu kasih input, bermainan dengan komposisi. Jadi si bapak ini kamu taruh center di tengah. Coba bayangkan kalau kita crop sebelah kanannya dan kita lebih panjangkan sebelah kirinya. Sebelah kiri ada lukisan, kita akan dapat tangkap si lukisan itu di sebelah si bapak lebih banyak. Sebelah kirinya bapak, sebelah kanan kita, itu adalah background yang menurut saya nggak terlalu penting lah, nggak perlu penting ada dimunculkan. Kalau misalnya kita crop, apalagi di ujungnya ada kayak tulisan-tulisan, kita crop, kita akan punya lebih banyak
distortion atau distract ngelihat hal lain yang di belakang sana, tapi lebih fokus ke si bapaknya. Kemudian komposisinya akan lebih menarik karena si bapaknya akan menjadi fokus, di sebelahnya ada white space atau negative space, dan di situ ada lukisan lagi. Menurut saya ini akan lebih menarik pada saat kita geser sedikit ke arah kiri kita, croppingannya ya, framingnya. Jadi sisi kanannya itu kita cropping, sisi kiri kita ini kita bikin lebih banyak. Ini akan lebih menarik. Tapi itu input dari saya. Overall, it's a good picture. Just play with your composition. Thank you guys for watching. Itu tadi hasil review foto gue untuk hashtag BW Glenn Prasetya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi cukup banyak, dan gue nggak bisa pilih semua, gue cuma bisa pilih 10. Selamat buat teman-teman yang udah berhasil gue review fotonya. Next time gue akan bikin lagi dengan tema yang berbeda lagi. Let us know what do you think, tema apa yang harus kita bikin selanjutnya. Dan semoga konten seperti ini selalu menginspirasi kalian. Buat kalian yang harus beraktivitas di rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau kalian nggak perlu, stay at home because it's very important. Seperti yang kalian lihat hari ini gue syuting di rumah karena kita memang sangat mengurangi aktivitas di luar rumah sebisa mungkin. Kalau nggak perlu, kita bisa lakukan sendiri di rumah. Dan jangan lupa untuk like and subscribe and share this video. I'll see you guys in the next content. Bye!